Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Hari ini kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Nah, anak-anakku sekalian, Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia, karena suatu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negaranya. Nah, anak-anakku sekalian, dengan demikian persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan negara kita. Nah, anak-anakku sekalian, selain dalam aspek pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa juga memegang peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan bangsa dan negara lain. Bangsa dan negara lain menghormati bangsa dan negara kita, serta tidak akan berani menyampuri urusan negara kita. Bangsa dan negara kita tidak akan mudah dipecah belah dan diinjak-injak oleh negara lain. Jika seluruh lapisan masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi jika negara kita terpecah belah. Tentu saja yang akan terjadi adalah negara kita akan dianggap sepele oleh bangsa dan negara lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan anak-anakku sekalian, bangsa dan negara kita akan dijajah kembali oleh bangsa dan negara lain. Persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, anak-anakku sekalian, kita harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Misalnya, merendahkan suku bangsa lain, menganggap sukunya lah yang paling baik, dan sebagainya. Nah, jadi kita harus memupuk persaudaraan dengan sesama warga negara Indonesia agar persatuan dan kesatuan bangsa senantiasa terjaga. Anak-anakku sekalian, ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi salah satu faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Anak-anakku sekalian, dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama, yaitu 1 tanah air, 1 bangsa, 1 bahasa, yaitu Indonesia.
Nah, anak-anakku sekalian, ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Jadi anak-anakku sekalian, ikrar ini juga telah memberikan manfaat-manfaat lain seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia, membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. Nah, ikrar inilah yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki beragam suku, bangsa, budaya, bahasa maupun agama. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda namun tetap satu. Nah, artinya walaupun Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan multikultural, bangsa Indonesia tidak terpecah belah tetapi tetap bersatu demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, itulah faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan syarat mutlak untuk memperoleh kemajuan bangsa. Anak-anakku sekalian, akan tetapi dalam kenyataannya kita sering melihat berbagai peristiwa yang mencerminkan gejala perpecahan bangsa seperti kerusuhan antar pendukung klub sepak bola, demonstrasi yang diwarnai aksi kekerasan, konflik antar suku, dan sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, peristiwa-peristiwa tersebut apabila tidak segera diatasi akan menyebabkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada bagian sebelumnya kalian sudah mengetahui beberapa faktor yang mendorong semakin kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, ternyata ada juga faktor yang berpotensi menjadi penghambat kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal tersebut penting kalian ketahui supaya kalian senantiasa meningkatkan kewaspadaan akan hal tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, adapun faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kebinekaan keberagaman pada masyarakat Indonesia. Anak-anakku sekalian, kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepasnya kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Yang kedua, geografis. Nah, anak-anakku sekalian, di sini wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme.
Anak-anakku sekalian, etnosentrisme di sini merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Nah, anak-anakku sekalian, hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Nah, nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Nah, anak-anakku sekalian, kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata. Kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak, majalah, tabloid, atau media elektronik, televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap. Nah, yang terakhir ada yang kelima, pembangunan yang tidak merata. Anak-anakku sekalian, di sini proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Baik anak-anakku sekalian, sekian dari pemaparan materi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan ditanyakan, tidak usah takut, tidak usah ragu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian kerjakan evaluasinya. Tetap semangat ya belajarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.